Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama Gajah Mada, bagian ke-20. Apa yang bisa Kakang Bekel lakukan jika Rakuti menghujani istana dengan anak panah berapi? Berdesir Gajah Mada. Apa yang diutarakan kedua bayangkara bawahnya itu benar-benar luput dari perhatian. Semula Gajah Mada memperhitungkan kemungkinan musuh akan berupaya menjebol dinding dengan menggunakan segelondong kayu. Kalau benar apa yang disampaikan Panji Saprang dan Riuh Samudra, Rakuti menghujani istana dengan anak panah berapi, memang tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal itu. Apabila istana sampai terbakar, maka penghuni istana akan berhamburan keluar. Gelisah Bekel Gajah Mada. Apakah Rakuti akan menggunakan cara itu? Gajah Mada bertanya datar. Panji Saprang dan Riung Samudra saling pandang. Kemungkinan seperti yang kami utarakan itu, Saprang berkata, berasal dari sebuah pertanyaan. Apakah yang akan kulakukan nanti aku adalah Rakyat Kuti. Kita semua tidak tahu apakah Rakuti akan menggunakan cara itu atau tidak. Gajah Mada mangut-mangut. Memang benar ada banyak kemungkinan dan cara yang bisa dipilih Rakuti. Jika Rakuti kehilangan akal waras, boleh jadi Rakuti akan menghujani istana dengan anak panah berapi. Dengan demikian akan habislah nasib bangunan istana yang dibangun dengan susah payah oleh Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana. Marilah kita menebak, berkata Gajah Mada. Apakah Weni Sukagila itu akan menggunakan cara itu atau tidak? Bekel Gajah Mada menatap Saprang dengan tak berkedip. Kurasa Rakuti atau para Weni Suka yang lain pasti sempat berpikir tentang gagasan itu, menghujani musuh yang terkurung dalam sebuah bangunan dengan anak panah berapi bukan gagasan baru. Di dalam bendaraan prajurit, syarat-syarat semacam itu selalu dibicarakan. Tambah gelisah Gajah Mada. Bagaimana menurutmu? Tanya Gajah Mada tertuju pada Riung Samudra. Aku cenderung meyakini kemungkinan itu Kakang Bekel, jawab Riung Samudra. Gajah Mada sependapat, menghujani bangunan yang digunakan berlindung dengan menggunakan anak panah berapi bukanlah siasat baru. Bahkan prajurit dengan pangkat paling rendah sekalipun tentu berpikir kemungkinan itu, karena saat pendadaran mereka telah dibekali berbagai wawasan dan siasat dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang ditemukan di medan perang. Cara itu tidak terlupakan oleh Rakuti. Masalahnya Rakuti akan menggunakan atau tidak. Andai saja semua kepastian yang diperoleh dari Telik Sandi. Bekel Gajah Mada terpaksa berpikir keras. Namun tiba-tiba terdengar suara berdesing. Gajah Mada segera memperhatikan dari mana suara berdesing itu berasal. Sebuah anak panah sanderan melesat membumbung ke udara, berasal dari tempat Rakuti berada. Anak panah itu jatuh tidak jauh dari Bekel Gajah Mada yang segera memberi isyarat kepada seseorang untuk mengambil. Pada anak panah itu ada rontal yang terikat tali. Dengan tidak sabar lagi Gajah Mada segera membuka rontal itu, yang ternyata memang surat dari Rakuti. Putaran cakra manggilingan terus bergulir. Tertulis di dalam rontal itu, kini sudah waktunya cerita tentang Jaya Negara berakhir. Jika dilanjutkan akan menjadi kisah yang memuakkan dan membuat perut menjadi mulas. Aku, Rakyat Kunti, meminta semua yang ada di balik dinding untuk menyerah. Para prajurit akan kuampuni karena hanya Jaya Negara dan Bekel Gajah Mada yang paling kuanggap bersalah. Gajah Mada dan Jaya Negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diadili dan dijatuhi hukuman mati.
Kalau perintah ini tidak dilaksanakan, istana akan terbakar dan hanya menyisakan arang membara. Tidak terjadi perubahan pada raut wajah Bekel Gajah Mada setelah membaca surat yang dikirim melalui anak panah itu. Bekel Gajah Mada hanya tersenyum. Surat itu diberikan pada Saprang dan Riung Samudra yang berebut membacanya. Justru Panji Saprang dan Riung Samudra yang tidak bisa menahan amarah. Wajah kedua Bayangkara itu merah padam dan menebal. Sombong sekali orang itu, desis Panji Saprang. Kalau saja dia ada di sini, akan kusumpalkan gagang pedang ini ke mulutnya. Akan kubenamkan hingga tembus ke pantatnya. Bagaimana Kakang Bekel? Bertanya Riung. Akan kita balas atau tidak surat itu? Bekel Gajah Mada terdiam. Surat ancaman yang dikirim menggunakan anak panah itu benar-benar harus menjadi pertimbangannya. Karena dalam penutupnya, Rakuti menyebut istana akan terbakar dan menyisakan karang abang. Apa yang baru saja kalian sampaikan ternyata benar. Rakuti akan membakar istana dengan menggunakan anak panah, membakar sarangnya agar semut-semutnya berhamburan, berkata Gajah Mada. Riung Samudra dan Panji Saprang saling pandang. Bekel Gajah Mada termangu berpikir keras. Tiba-tiba wajah Bekel Gajah Mada berubah oleh sebuah gagasan yang muncul dalam benaknya. Panji Saprang, berkata Gajah Mada. Panji Saprang mendekat. Di antara para jurid Bayangkara, kau memiliki kemampuan bidik paling sempurna. Nah, kau lihat itu. Bisakah kau mengukur jarak sasaranmu? Lanjut Gajah Mada. Panji Saprang memandang ke arah yang dimaksud Bekel Gajah Mada. Pada arah yang ditunjuk, memang terlihat Rakuti yang dikelilingi para Wenisuka yang lain, serta beberapa senopati Jalayuda. Panji Saprang menengadah dan memperhatikan gerak angin. Sesaat kemudian, ia kembali tersenyum. Bagaimana? Desak Bekel Gajah Mada. Akan kucoba, jawab Panji Saprang tegas. Setidak-tidaknya aku pasti bisa melesatkan panahku menembus tubuh salah seorang dari mereka. Bekel Gajah Mada merasa puas dengan jawaban itu. Tidak perlu menunggu lagi, Bekel Gajah Mada membalik rontal surat Rakuti. Gajah Mada termangu sejenak. Dengan tanpa ragu, Gajah Mada kemudian menggigit ujung jarinya sehingga berdarah. Dengan darah itu, Gajah Mada menulis surat balasan. Surat itu kemudian diserahkan kepada Panji Saprang, yang kemudian segera mengikatnya di bedor anak panah yang akan membawanya ke alamat yang dituju. Panji Saprang mengambil satu anak panah lagi. Gajah Mada merasa heran. Kau membutuhkan dua anak panah? Tanya Gajah Mada. Panji Saprang hanya tersenyum, tidak menjawab rasa penasaran itu. Anak panah pertama segera dipasang pada tali gendewa yang direntang. Panji Saprang lalu melepas anak panah itu sambil memperhatikan dengan seksama lintasan gerakannya. Anak panah itu membumbung, memanjat udara untuk kemudian jatuh tidak jauh dari tempat di mana Rakuti berada. Seorang prajurit yang tersambar anak panah ambruk seketika. Di sana terlihat Rakuti panik dan mengumpat. Dengan gugup Rakuti menyambar sebuah tameng untuk melindungi diri. Kenapa kamu lakukan itu? Bertanya Gajah Mada. Kamu memberitahu Rakuti? Panji Saprang tersenyum. Panji Saprang kembali memasang warostro yang diambil dari endong di punggungnya dan memasang di gandewa. Jarak yang akan ditempuh anak panahku sangat jauh, jawabnya. Aku perlu mengukur lintasan dan sudut agar anak panahku benar-benar mampu menggapai Rakuti. Ia akan bersembunyi di balik tameng. Kurasa tidak ada gunanya ia melakukan itu. Gajah Mada yang sempat dibuat curiga mangut-mangut. Panji Saprang kembali merentang gendewa. Kali ini ia telah siap dengan anak panah kedua yang akan membawa surat balasan untuk Rakuti.
Dari tempatnya berada, Saprang bisa melihat sasaran dengan amat jelas. Sebaliknya, Rakuti tidak bisa memperkirakan dari mana asal anak panah karena Panji Saprang berada di balik dinding. Gendewa telah direntang. Panji Saprang memerlukan waktu beberapa saat untuk membidik. Setelah merasa yakin anak panah yang ujungnya beracun itu dilepas, derak tali gendewa terlepas, disusul oleh anak panah yang melesat membumbung memanjat udara untuk kemudian menuki. Bekel Gajah Mada dan Riung Samudra mengikuti gerak lintasan anak panah itu dengan seksama. Dengan sangat cepat dan membumbung tinggi, anak panah itu melesat memanjat udara, kemudian meliuk menuki menuju sasaran. Dada Gajah Mada serasa meledak saat melihat anak panah itu mengarah sasaran, kemudian benar-benar menjamahnya. Benar apa yang dikatakan Panji Saprang, tidak ada gunanya Rakuti melindungi diri dengan tameng karena anak panah itu mampu menjebolnya. Gila, umpat Gajah Mada, meletupkan kekagumannya. Adalah Rakuti yang kaget bukan kepalang ketika sebilah panah menyambar dengan deras. Rakuti terlambat untuk menghindar. Anak panah itu menancap dengan deras, menjebol tameng dan menancap di lengannya. Rakuti melolong dan mengumpat-umpat kasar. Parat, bajingan laknat, pengecut biang bangsat, umpat Rakuti. Dengan semua perbendaharaan kata kasar yang dimilikinya, Rakuti menggigil seperti orang kedinginan. Luka yang diderita Rakuti ternyata menimbulkan rasa sakit luar biasa. Rakuti melolong menahan sakit yang nyaris tidak tertahankan itu. Nyeri yang dirasakannya serasa akan meretakkan batok kepala, memporak-porandakan isinya. Melihat anak panah melukai lengan Rakuti dengan sigap dan cekatan, para petualang pemberontak meraih tameng melindungi diri. Dari balik dinding, Bekel Gajah Mada, Riung Samudra, dan Panji Saprang tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan hasil luar biasa itu. Parat, iblis, kembali Rakuti mengumpat sambil meringis menahan nyeri. Kita harus menemukan orang yang melakukan perbuatan gila ini. Aku akan memecah kepalanya dengan palu. Aduh, sakit sekali. Keparat. Ratanca beringsut mendekat untuk memeriksa. Rabangsa dan Rayuyu melindunginya dari kemungkinan serangan anak panah lagi. Lakukan sesuatu, teriak Rakuti. Cepat. Dari pemeriksaan sekilas, Ratanca tahu anak panah itu beracun. Ratanca bertindak cekatan. Dari bungkusannya, Ratanca mengeluarkan beberapa butir pilis yang kemudian dihancurkannya dan ditaburkan sekitar luka. Pilis itu ternyata malah menambah nyeri. Gila, bentak Rakuti. Apa yang kau perbuat? Tanca tidak suka dibentak seperti itu. Anak panah pembawa surat balasan ini direndam racun. Pilih hidup atau pilih mati. Kalau pilih mati, maka biarkan saja racun itu bekerja, menggerogoti darahmu. Jawab Tanca dengan nada agak ketus. Rakuti pucat pasi. Akhirnya Rakuti pasrah terhadap apapun yang akan dilakukan Ratanca. Dengan hati-hati Ratanca mematahkan anak panah itu. Ratanca tidak mungkin menariknya, karena jika hal itu dilakukan, justru akan merusak jaringan urat dan otot lengan Rakuti. Tahanlah, bisik Ratanca. Rakuti terbelalak. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengeluarkan anak panah ini, jawab Ratanca. Rakuti memejamkan mata dengan segala ketakutannya. Tanpa keraguan sama sekali, Ratanca mendorong anak panah itu sehingga tembus, kemudian menariknya sekuat tenaga. Rakuti seperti tercekik, tidak bisa bernafas. Nafasnya sulit disalurkan dari tenggorokannya. Masih dengan wajah dingin, Ratanca yang ahli dalam bidang pengobatan itu menaburkan bubuk bilis ke atas luka. Akhirnya setelah sejenak kemudian, Rakuti mulai bisa menguasai diri. Gila,
upat Rakuti. Gila. Tahanlah kemarahanmu, Rakuti. Ratanca berbicara tenang. Kemarahanmu justru akan memperkuat daya kerja racun anak panah itu. Aku sedang berusaha menawarkan. Ratanca memperhatikan bekas luka itu dengan lebih seksama dan membaui racun pada darah yang kehitam-hitaman. Ratanca kemudian memijat beberapa buah simpul saraf pada lengan dan leher Rakuti. Selanjutnya memijat pada sekitar luka. Darah berwarna kehitam-hitaman dipaksa keluar dari luka itu. Usahanya berhasil. Darah yang semula berwarna hitam berubah menjadi merah. Dengan masih terbelalak, Rakuti memperhatikan luka itu. Bagaimana? Tanya Rakuti dengan khawatir. Sudah berhasil ku keluarkan racun itu, jawab Ratanca. Rakuti yang marah masih merasa perlu membuang serapah. Iblis, umpatnya sekali lagi. Bagaimana dengan batang kelapa itu? Gelondongan kelapa itu sudah diperoleh apa belum? Aku ingin regel istana itu dijebol sekarang juga. Kita cari orang yang kurang ajar yang telah melepas anak panah ini. Akan ku sabet wajahnya, akan ku minum darahnya, lalu ku remuk kepalanya. Rakuti benar-benar marah. Jika saja orang yang mau ditempeleng dengan sukarela, maka Rakuti akan menghajarnya hingga babak budas. Ratanca memandang gagang anak panah. Pada gagang itu terdapat rontal. Tidak ku baca rontal itu, Rakuti, tanya Tanca dengan suara tenang. Rakuti seperti tersadar dan dengan tangannya gemetar berusaha membuka lembaran rontal itu. Hal pertama yang dilihatnya adalah warna merah darah yang digunakan menulis rontal itu. Kalau berani kemarilah, Rakuti, tertulis pada rontal itu. Kebetulan istana memang sedang membutuhkan ganjal dampar. Kau layak menduduki tempat itu. Dari aku, Gajah Mada. Kemarahan yang menggertaki dada Rakuti menanjak menggapai puncak. Merah padam wajah pimpinan gerakan makar itu. Sedemikian marah Rakuti, tangannya sampai bergetar. Dan justru karena itu, untuk beberapa saat lamanya tidak mampu berbicara, matanya melotot dan tentunya akan terlepas jika otot-otot matanya tidak memegangi dengan kuat. Gajah Mada, desis Rakuti dengan suara bergetar. Aku akan beset wajahmu dengan menggunakan tanganku sendiri. Dengan tatapan mata tajam dan menahan amarah yang luar biasa, Rakuti memandang ke arah dinding istana. Seolah dengan kekuatan memancar dari tatapan matanya, Rakuti bermaksud menjebol dinding serta memburu kemanapun bekal Gajah Mada bersembunyi. Penghinaan yang dilakukan pimpinan Bayangkara itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bagaimana dengan gelondongan pohon kelapa itu? Teriak Rakuti. Sudah siap apa belum? Seorang senopati yang bertanggung jawab atas pengadaan gelondong kelapa untuk menjebol pintu gerbang bergegas mendekat. Yang kita butuhkan telah siap, Rakuti, jawab senopati itu dengan suara tegas. Rakuti yang terpancing kemarahannya oleh penghinaan yang dilakukan Gajah Mada segera menyiagakan pasukan dan bersiap kembali menggempur istana. Persiapan-persiapan yang terjadi tidak lepas dari pengamatan bekal Gajah Mada dan para Bayangkara yang terus berjaga-jaga di balik dinding. Gajah Mada yang melihat persiapan itu segera meloncat turun. Para senopati pasukan Jalapati dan Jalarananggana mengerumuninya. Bagaimana? Bertanya salah seorang dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Bekal Gajah Mada termangu sejenak. Bekal Gajah Mada merasa agak kesulitan untuk meminta kepada pasukan yang telah berada di dalam istana itu untuk bersiaga kembali. Keadaan mereka benar-benar sangat parah. Namun Gajah Mada tidak punya pilihan lain kecuali harus menyampaikan keadaan yang sesungguhnya, bahwa mustahil mempertahankan istana itu.
Rakuti telah menyiagakan pasukannya, juga gelondongan kayu untuk menjebol Regol, ucap Bekel Gajah Mada. Para senopati saling pandang. Kita memang berada dalam keadaan terjepit, lanjut Gajah Mada dengan nada datar. Rakuti yang menguasai wilayah di luar istana bisa berbuat apapun dengan leluasa. Mereka punya banyak pilihan, antara lain berusaha menjebol Regol dan dinding dengan menggunakan gelondong kayu yang dihantamkan ke Regol. Pilihan lain adalah menghujani istana dengan anak panah berapi. Kalau pilihan kedua yang diambil Rakuti, kita semua bisa membayangkan apa kira-kira yang bakal terjadi. 4 orang senopati itu menyimak penjelasan Bekel Gajah Mada dengan cermat. Sejenak mereka seperti tersihir dan lupa bahwa prajurit yang baru saja memberi wejangan itu hanyalah berpangkat bekel. Bukankah kita bisa menghambat gerakan mereka dengan hujan anak panah? Bertanya salah seorang dari senopati itu. Sayang sekali, Gajah Mada menjawab, jumlah anak panah yang tidak mencukupi untuk menciptakan hujan.